Hormati para tim pembimbing yang diketuai oleh Bapak Dr. Suhari, kemudian rekan penguji pendamping Bapak Haji Saifuddin serta tim ujian Ibu Umi, dan yang paling berbahagia Saudara Anjeli. Alhamdulillah berbahagia dan bersyukur sudah sampai ke tahap ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk sudah sampai ke tahap ini. Saya agak geli-geli sedikit ya, karena dia orangnya insya Allah sudah siap ya, sudah siap. Cuma namanya itu dilahirkan pada saat film dia Sahrul kan ada kan? Namanya Sahrul kan ada Sahrul kan ya. Sahrul kan. Kau semester berapa sekarang? 8. Oke, baik. Saudari Anjeli, kau aslinya mana? Orang Tungguli. Barang itu barang itu? Dekat masjid ya? Oke, Saudari Anjeli, alhamdulillah ya sudah sampai ke tahap ini. Dulu PPL-nya di mana? PPL? Di SD 4 mana? Oh, 4. Kalau LKN di SG ya? Nak ngajar di SG? Insyaallah tadi ya. Karena insyaallah PG itu nanti setara dengan PG PAUD, PG SD. Nah, jadi beruntung kita periode itu sudah disetarakan di Pemda ya. Dan memang apalagi nanti asalkan yakin mau sabar, insyaallah bisa jadi guru P3K atau guru PNS kan gitu. Ini yang penting yakin ya. Oke, Saudari Anjeli, saya mau tanya dulu, kenapa saudari memilih terkait tentang kenakalan siswa di SD 4 Tungguli? Kenapa? Ada perilaku apa yang menjadikan siswa di sana itu terbilang nakal dan sosok? Berdasarkan survei yang dilakukan saat itu, di mana peneliti melihat bahwa ada beberapa siswa yang sekiranya melenceng dari aturan sekolah, misalkan seperti mencuri dan seperti merokok, atau misalkan siswa yang memang tidak sesuai dengan aturan sekolah, misalkan sekolah tidak pakai sepatu, pakai sendal, jadi itulah membuat peneliti tertarik untuk merumuskan judul seperti itu. Berarti kamu dulu PPL di sini nih dan melihat siswa merokok ya, kemudian melihat siswa yang curi. Kalau misalkan untuk merokok sih mungkin tidak secara langsung, mungkin karena waktu saat dia terjadi dia bukan di kelasnya Pak, mungkin di belakang sekolah mungkin katanya waktu Jadi menurut kamu di sini siswanya nakal-nakal sosok gitu? Kalau menurut saya sih terbilang istilahnya sosok apa? Kalau kamu bandingkan dengan sekolah lain atau yang pernah kamu dengar, kamu lihat, kamu rasakan atau kamu amati, apakah perilaku sosok nakal atau menyimpang siswa di situ itu sudah melebihi dengan siswa yang lain atau sesungguhnya sama? Kalau menurut saya sih Pak, dia sih kalau mungkin karena saya juga atau di sekolah lain atau di makanya kalau menurut saya dia terlalu batasan lah istilahnya Pak. Oke, saya nak tanya dulu dengan kamu. Saya agak tertarik dengan istilah penting yang kamu gunakan dalam skripsi ini, perilaku menyimpang. Ya. Apa yang kamu pahami dengan perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang ya Pak, merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma atau aturan dari sistem sosial. Karena ibu taburan karena ibu taburan saya. Sudah ngerti deh sih. Tilur. Oh jadi dari mana kamu dapat itu? Berapa halaman berapa ya? Atau buku siapa? Atau siapa yang menyampaikan? Menurut Robert Ernst Lawrence. Jadi perilaku menyimpang adalah apa? Semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial. Apa contohnya? Menurut itu apa contohnya?
Halaman berapa tuh? Kalau pengertian dia Pak, di yang tadi saya sebutin dia di halaman 20. Kalau misalkan menurut zat yang derajat dia di halaman 25 dan 26. 25 dan 26. Oke. Dari banyaknya indikator yang dibuat oleh beberapa ahli di sini, menurut Hotlock, menurut Zakiyah Derajat, menurut banyak pihak ini, termasuk juga dari beberapa penelitian lain, perilaku menyimpang itu apakah juga memang secara keseluruhan masuk dalam kriteria siswa di SD 4 saja, atau hanya sebagian, atau sebagian kecil saja? Ada sebagian Pak. Sebagian. Contohnya mana? Kamu gini ya. Dari banyak pengertian perilaku menyimpang itu kan ada beberapa tuh. Kamu konsisten menggunakan pendapat siapa perilaku menyimpang? Menurut Zakiyah Derajat. Zakiyah Derajat halaman berapa? Halaman 26. Halaman 26. Oke, silakan halaman 26 menurut Zakiyah Derajat. Yang Ki Hartono itu kan? Yang atas. Yang atas perilaku menyimpang. Maksud saya apa namanya indikatornya apa saja tuh? Di sini kan adapun perilaku kenakalan ringan seperti tidak patuh orang tua, kenakalan mengganggu keamanan, mencuri, menodong miras, kenakalan seksual baik terhadap sesama jenis atau lawan jenis, kan gitu ya. Nah, dari kategori itu kira-kira anak-anak di Sejat itu masuk kenakalan ringan, kenakalan yang mengganggu keamanan, atau kenakalan seksual? Kenakalan ringan dan mengganggu keamanan Pak. Kenakalan ringan dan kenakalan mengganggu keamanan. Oke, kita sudah ya dapat itu yang kamu pahami dan kamu ketahui. Berarti mereka tidak patuh, bolos, tidak rapi pakaian, juga berkelahi. Itu kelas berapa itu? Kelas 4 dengan kelas 5. Oke, baik. Dari pengamatan dan apa yang kamu lihat, menggunakan istilah perilaku menyimpang, perilaku menyimpang di sini kan memang kamu gunakan istilah perilaku menyimpang. Selanjutnya, seberapa besar jumlah siswa yang melakukan kondisi perilaku menyimpang yang demikian? Kalau misalkan untuk yang lebih ke makanan ringan mungkin sebagian lah Pak. Karena siswa laki-laki biasanya suka kayak gini. Kalau misalkan untuk mencuri macam ada yang suka minta duit ke kawannya Pak, mungkin tidak juga banyak. Tapi emang ada waktu dia kejadian emang ada yang mencuri minta duit ke kawannya, dia tidak tahu bahwa dia merupakan suatu perilaku yang kurang baik sehingga dia dipanggil ke kantor dan diberi arahan. Terus berapa besar atau banyaknya? Apakah hanya sebagian kecil atau rata-rata atau mayoritas? Kalau untuk berpakaian seperti yang tidak teratur itu emang udah mungkin sebagian lah Pak. Bagian. Oke, baik. Berarti sudah cocok dan layak untuk selanjutnya kamu teliti ya. Saya nak tanya dulu sama kamu. Ini hal yang prinsip dan fundamental ini. Saya minta coba kamu bacakan, kita kembali ke awal. Kamu bacakan atau kamu perdengarkan ke saya satu ayat Al-Quran saja yang berbicara tentang akhlak dan moral siswa. Gak usah pakai lihat lah, yang kau hafal gitu ya. Anggaplah misalnya kau masuk melamar menjadi guru di sekolah saya misalnya. Pertanyaan saya kan gitu. Nah, gimana? Silakan. Satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hubungannya dari skripsi kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf saya juga Kalau jadi saya muridnya nilai A tuh. Apa? saya intinya dia tentang akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang mana? Tentang
Uswatun hasanah. Kesuatan hasanah. Huswatun hasanah. Surah Kan apa banyak. ya? Surah apa ya? Surah apa ya? Surah apa ya? Gimana ayatnya? Masih ada pakaian juga. Ya tuh. Apa gimana? Laqad kana fi Rasulullah. Oh no, kalau tadi juga ada. Dah Pak Suharis hafal kali kau. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kamu melihat di Kecamatan Sajat itu banyak perilaku menyimpang. Kemudian berdasarkan teori sudah masuk pada kategori menyimpang. Sekarang saya tanya, untuk ini kan masalah kamu kan ada berapa masalahnya? Apa saja perilaku menyimpang ya? Nah, tadi sudah kamu jelaskan. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru? Sekarang saya tanya satu-satu. Untuk poin 1, apa saja perilaku menyimpang yang dilakukan siswa? Itu bagaimana kamu mencari dan melihatnya? Untuk menjawab masalah itu, bagaimana cara kamu untuk mengetahui? Silakan. Saya kan melakukan survei tadi. Oke. Setelah melakukan survei, karena saya turun lapangan. Oke. Saya membuat dorongan wawancara dan saya melakukan wawancara terhadap wali kelas, kepala sekolah, dan siswa. Dari jawaban dia, saya mengumpulkan data hasil wawancara, terus saya solusi atau saya minta. Oke, sudah dulu. Saya tanya kembali kepada kamu. Untuk menjawab apa saja perilaku menyimpang yang dilakukan siswa, itu kamu bertanya kepada siswa, betul? Berapa orang kamu bertanya kepada siswa? Di sini saya mengambil informan 2 orang. Informan 2 orang. Sekarang saya tanya dengan kamu. Di situ siswa dari kelas berapa sampai kelas berapa? Nah, berarti kamu sampelnya itu kamu kecilkan kelas 4 dan kelas 5. Studi kasus pada kelas 4 dengan kelas 5. Kenapa kelas 4 dan kelas 5? Tidak kelas 6 atau kelas 3? Karena berdasarkan hasil survei saya waktu itu kelas 4 dan kelas 5 apa yang sekiranya lebih banyak yang melanggar aturan sekolah. Kelas 4, kelas 5 yang lebih banyak. Di kelas 4, kelas 5 itu berapa jumlah siswanya totalnya? Kelas 4 39. Kelas 5? Kelas 5 30. Oke, 38, 39. Baik. Kenapa kamu hanya memilih 2 saja? Tidak lebih dari itu? Karena saya memilih sampel tersebut yang sekiranya penggunaan punya karakteristik yang berhubungan dengan apa yang saya dapat, data yang akan saya cari. Maksud kamu yang kamu tanya itu apakah siswa yang nakal atau siswa yang soleh? Siswa yang... Jadi kelas 41, kelas 51 ya nanti. Kemudian berapa orang gurunya? 2. Orang tua siswanya? Tadi katanya kamu wali orang tua siswa juga. Wali kelas. Wali kelas. Berarti guru dengan wali kelas. Oh, guru kelas, tahu saya, guru kelas atau wali kelas kan. Nah, sekarang berarti guru 2 orang, termasuk di wali kelas juga 2 orang, atau hanya guru plus wali kelas? Sami. Guru plus wali kelas. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana upaya yang dilakukan? Jangan bagaimana upaya, langsung saja upaya apa yang dilakukan atau upaya apa saja ya. Nanti upaya bagaimana upaya itu upaya apa saja. Upaya apa saja yang dilakukan guru dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa? Itu kepada siapa kamu bertanya? Lalu apa saja upaya-upaya yang dilakukan itu? Jelaskan. Ini ada upaya misalkan upaya preventif, kuratif, dan preventif. Tapi ini upaya pencegahan. Pencegahan misi ada melakukan misalkan ada baca Al-Quran, baca Al-Quran dan sholat berjamaah setelah misalkan kita pakai kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 ada baca Al-Quran setelah melakukan pembelajaran selama 2 jam. Kemudian hari ini beda-beda. Setelah
tadi kamu mengatakan di awal upayanya itu ada preventif, kuratif, apa? Represif. Tapi saya dengar kamu mengatakan cuma satu aja tadi. Ada cerita sholat ya. Sebentar. Ada pramuka. Yo, makanya maksud saya kan jelaskan itu. Oke, sekarang apa saja caranya, upayanya? Ada ekstrakurikuler pramuka, upacara seni, ada kegiatan membaca Al-Quran, ada sholat berjamaah, dan pemberian tertib. Seberapa efektif upaya dan cara itu kepada siswa untuk mengatasi kenakalan? Ya, seberapa efektif sih? Saya lihat sih sudah efektif lah Pak. Soalnya ini dilakukan misalkan emang dilakukan setiap minggu. Oke, saya mau tanya berikutnya nih. Apa yang kamu rekomendasikan atau yang kamu sarankan kepada pihak lain untuk melanjutkan pendidikan ini? Saya mau merekomendasikan kepada pihak lain bahwa semoga ada penelitian selanjutnya untuk lebih meneliti, untuk lebih mendalam tentang penelitian tentang perilaku menyimpang terhadap siswa. Saya menegaskan bahwa ada nanti penelitian ini akan menjadi mendalam. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Luar biasa, terima kasih. Mantap. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Suhari untuk melanjutkan sidang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentahnya Pak Prof. Oh, udah, mantap. 15-16 menit naknya. Sedang. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Sumarin yang telah menguji saudari Anjali. Ada tugas di luar. Pertama, saya nanya dulu, apakah Anda sudah siap lagi? Siap. Minum dulu, minum dulu. Mencairkan apa namanya? Suasana hari Pak Haji. Dah. Nak berdoa dulu keadaan atau ada bakalan dari orang tuanya? Disambur dulu. Baik. Kalau udah tekadnya kuat nak lanjutkan lagi, saya lanjutkan. Ya, baik, yang kedua, saya silakan kepada penguji teknis yaitu Mbak Haji Saifuddin MPD. Saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Dr. Suhari MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Profesor Madya, Pak Arnadi yang diganti dengan Pak Haji Sumarin. Ya, hari ini sudah menguji Anjali. Yang saya hormati Bapak Dr. Suhari SMI selaku pembimbing ataupun ketua. Saya hormati juga Ibu Nasifah MPD selaku tulen. Dan saya hormati juga rekan saya di belakang, temannya Anjali juga. Dan teman-teman Anjali yang ada di belakang, mudah-mudahan juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga cukup berbangga kepada Anjali hari ini sudah tampil untuk mempresentasikan, untuk memamerkan ya skripsinya pada hari ini ya. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarahnya memang dalam ilmu pengetahuan tu tidak terlepas dari yang namanya, kalau kita meneliti tidak terlepas namanya pameran hasil dari penelitian kita. Baik di kampus-kampus luar ataupun di kampus yang ada di Indonesia, semuanya selalu seperti di zaman
Di zaman sahabat pun, di zaman ilmuwan Muslim terdahulu pun, ketika dia menemukan penelitiannya, itu dia selalu memamerkannya, memperlihatkannya dan menguji cobanya di hadapan ramai. Nah, ketika berhasil akan dimanfaatkan, ketika tidak berhasil dicoba kembali. Bahkan ada peneliti Galileo Galilei, tidak salah saya, orang Barat ya, dia melakukan kesalahan dalam penelitiannya sehingga dia dihukum mati gara-gara penelitiannya. Nah, jadi dah memang tradisi kita untuk menguji suatu hasil penelitian dari seorang peneliti ya ataupun mahasiswa. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sumar'in, Dr. Haji Sumar'in terkait judul tadi yang disampaikan, kemudian terkait data-data, teori dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan ataupun mengoreksi terkait aspek teknis penulisan. Ya, tentulah teknis penulisan ini berkaitan dengan buku pedoman yang ada di depan. Dah hatam bacanya? Dah. Buku punya siapa? Pribadi. Dari semester berapa belinya? Semester 6. Sudah hatam bacanya? Nah, mestinya harus hatam dan harus lusuh ya. Ciri-ciri pembaca yang baik bukunya daan baru. Jadi kotor, lusuh, koyak bahkan. Karena saking rajinnya membolak-balik buku. Tapi nampaknya nampak kotor juga ya. Berarti rajin membaca. Oh, sengaja ditutup. Tadi itu buang Pak Haji di buku tadi. Dibuang enggak? Oh, gitu. Sengaja dibuangkannya. Tapi saya lihat skripsinya pun dah macam sering dibolak-balik sehingga nampak oleh saya itu rajin membaca. Bolak-balik. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Dan baik, pertama saya ingin mengkonfirmasi kayak judulnya dulu atau is. Nah, jadi apapun yang memang kita lihat dari judul akhir. Ini sebelumnya Anda judul dulu atau prasurvei dulu sebenarnya? Kira-kira menurut Anda? Judul dulu. Ya, prasurvei. Berapa kali prasurvei ini? Diisi. Jadi selama PPL sudah mengamati. Ketika Anda mengamati, apakah Anda salah satu guru di kelas 4 ya ataupun bukan? Itu kan yang ditelitikan kelas 5 dengan sempat dengan kelas 5. Nah, waktu ya Anjeli ngajar di kelas berapa ya? Waktu PPL. Cuma ketika ditugaskan aja. Berarti ada gurunya yang khusus ya, guru aslinya ada. Nah, ketika kalau memang seandainya Anjeli masuk ngajar sebagai guru tetap di kelas 4 ataupun di kelas 5, itu tidak boleh meneliti karena meneliti diri sendiri jadinya kan. Nah, itu tidak boleh. Nah, tetapi kalau memang tadi pernyataan Anjeli sepertinya, nah ini saya rasa boleh, tidak masalah. Nah, dari judulnya saya masih keliru gitu. Susah memahami kata-katanya ya. Perilaku menyimpang di kalangan siswa ya. Kemudian di bawahnya dalam kurung studi di sekolah dasar negeri 4 Tengguli Kecamatan tahun pelajaran 2003-2024. Ya, yang dimaksud studi di sini studi apa ya? Studi pustaka, studi fenomenologi atau studi studi apa ya? Kan ada studi fenomenologi, studi pustaka. Nah, kalau penyimpangan itu termasuk fenomena ataupun bagaimana ya? Nah, kalau menurut hemat saya studi ini
disimpan di bawah aja, ya. Di bawah sekali. Nah, jadi perilaku menyimpang di kalangan siswa Sekolah Dasar Negeri 4 Tenggulik Kecamatan Sajak. Tahun di bawahnya baru studi fenomenologi ataupun studi di sekolah dasar, tapi pengulangan lagi berarti. Itu. Nah, itulah yang saya tanyakan, studi apa itu sebenarnya? Studi apa itu? Penelitian apa itu penelitiannya? Pendekatannya kualitatif. Ya. Nah, cuma itulah terkait judulnya agak masih belum pernah ya saya melihat judul studinya diletakkan di atas. Biasanya di bawah sekali. Studi fenomenologi terhadap penyimpangan siswa di penyimpangan siswa kelas 4. Misalnya gitu ya. Perilaku penyimpangan di kalangan siswa. Pendek sih sebenarnya judulnya kan. Judulnya tolen kan berarti perilaku penyimpangan di kalangan siswa kan, ya nama judulnya kan. Di bawahnya baru studi apa ya? Nah, studi fenomenologi di Sekolah Dasar Negeri 4 Tenggulik Kecamatan Sajak. Nah, itu tahun pelajarannya jangan dimasukkan dalam kurung, di luar kurung aja. Jadi biar apa nih? Kalau bisa dia disatukan satu baris ya. Studi di sekolah dasar dan bisa kayak satu baris ya. Penuhan nih. Sekolah Dasar Negeri 4 Tengguli, Kecamatan Sajak, satu baris ya, enggak bisa. Penuh. Dan ngerucut deh. Nah, jadi gitu aja saran saya, jalan tengahnya. Di tahun pelajarannya jangan dikurung. Nah. Ya seperti ya. Oke. Kemudian saya lanjut ke bagian moto. Moto itu apa moto? Apa bacaannya tuh? Apa maksudnya? Nah, dari mana mengutip kata-kata ini? Dari pribadi Anda atau hanya hasil dari perenungan atau dari buku atau dari mana? Dari siapa? Hah? Surah apa? Nah, tulislah Arabnya. Tulis Arabnya. Kemudian di bawahnya ada terjemahannya. Bagus ya. Ataupun cukup Arabnya toh tidak masalah. Tulis artinya juga boleh. Oke, jadi nanti boleh dibalik sudah kurung Al-Quran surah. Oke, tadi kan surah Al-Asr kan. Oke. Sudah. Kita lanjut ke abstraknya kan. Ke abstrak ini saya melihat dari hasil penelitiannya yang nomor 2, ini kan hasil penelitiannya itu coba dibaca nomor 2 hasil penelitian. Upaya yang dilakukan dibacakan. Sudah habis.
Ya, berarti ini masuk semua nih yang ada di teori. Tadi di dalam teori kan banyak upaya-upaya kan di bab 2 kan saya lihat. Berarti di hasil penelitiannya guru yang melakukan upaya ya semuanya gitu. Kan ada upaya preventif, di teori kan ada kan nih, upaya kuratif, upaya represif kan. Nah, berarti guru yang melakukan upaya ya semuanya gitu. Oke, itu yang pertama lah ya, itu terkait anunya, kontennya. Ini terkait teknisnya dulu saya komentari. Ada huruf yang tipu ya, ada huruf yang hilang. Misalnya di sekolah DSAR. Dasar kan, DSAR. Itu oke. Ya, kemudian nah ini di hasil penelitian yang nomor 1 ini saya kurang, ini bahasa kampung tuh, muncul meminta-minta uang kepada teman. Apa sih bahasa ilmiahnya? Bahasa meminta-minta berarti ngemis dong. Iya. Apa artinya? Memaksa. Ya. Meminta dengan paksa lah ya, bukan meminta-minta. Kau tuh minta-minta ya kan bahasa Sambas. Menurut saya itu bahasa Sambas Mas itu. Meminta uang dengan cara paksa. Gitu. Meminta dengan cara paksa. Kalau bahasa Indonesianya sih malak masih. Kata penyimpangannya besian. Meminta-minta tuh harus kan. Meminta-minta tuh kan macam ngemis. Ya. Ngemis ya. Jadi bahasa yang agak jahat sedikit ya maksudnya. Nah ini kan ini kan hasil penelitianmu ya. Nomor 1 itu kan penyimpangan pada siswa ya. Salah satunya ada ribut saat proses ribut ya, bukan angin kencang. Ribut. Ribut. Apa bahasa lainnya ribut? Ingat. Bahasa Indonesia yang lain apa? Bahasa Sambas kan kau. Ributnya kita tuh Nah, ini. Apa ya? Beribut. Bahasa Indonesianya apa? Sinonimnya? Bising, membuat keributan, membuat kegaduhan atau membuat keributan. Bukan ribut sebenarnya, jadi membuat keributan. Saat proses pembelajaran, berpakaian tidak rapi, ya. Yangnya ditinggalkan, dibuang, berkata kotor, mencuri, ya. Mencuri apa itu harus jelas. Mengambil aja lah, usah mencuri. Kasar gila ya. Mengambil barang teman yang bukan haknya. Saya takutnya kalau dibaca kepala sekolah tuh tersinggung kepala sekolahnya ya. Aduh, Anjeli tuh madahkan murid saya tuh mencuri aja. Bahaya aja. Nah, enggak tersinggung gak kira-kira kepala sekolah bacanya itu? Saya ada wawancara kerja Madahkan mencuri gitu. Nah, jadi ini kan karena yang baca skripsinya kan nanti bukan hanya orang Sambas sekolah, mungkin orang luar Sambas, orang bahkan seluruh dunia bisa bacanya kan, takutnya kita nanti menjustis sekolah ya kan. Bisa kita ubah bahasanya dengan bahasa yang lebih ringan, mengambil barang teman yang bukan haknya. Nah, kan sampai juga sih sebenarnya mencuri. Cuma kan bahasanya lebih ringan ya nih. Sama halnya ketika Anjeli menemukan tulisan di rumah sakit lebih halus mana? Dilarang merokok atau terima kasih Anda tidak merokok di sini. Lebih halus mana? Yang mana? Ya kan? Jadi ada bahasa yang lebih halus kita gunakan. Nah, ya. Baik. Kemudian itu jadwal ya. Kemudian yang lain. Oke. Nah, masih di Romawi 8. Oke.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada semua pihak atas. Yang anak ya, apa nih? Sambutan ya, apa namanya? Kata pengantar. Romawi 8. Iya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada semua pihak atas. Maksudnya pihak atas siapa maksudnya? Di atas. Atas maksudnya siapa ya? Yang tadi tulis 1 sampai 14. Oke, maksudnya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Kan udah disampaikan tadi di awal. Rasa terima kasih disampaikan kepada 1 dokter, ya. Langsung aja, kalau menurut saya langsung aja. Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, dan perlu lagi ucapan terima kasih. Karena tadi di awal kan sudah disampaikan nih. Kalau memang maksud yang Anjeli tulis untuk kan yang 15 ya. Kalau memang ada orang lain di situ, misalnya ucapan terima kasih yang terhingga juga disampaikan kepada cowok saya misalnya kan. Nah, ini kan ada orang lain di sini. Ayo boleh kita tulis lagi. Tapi mencian orang lain langsung aja penyelesaian penyusunan ini. Penulis menyadari, nah gitu. Penyelesaian penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari banyaknya kekurangan dan kesalahan. Penulis menyadari, tambahkan ya Jai. Penulis menyadari penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran. Nah, gila sih. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Udah titik. Usaha sangat diharapkan. Ngapain tang ya? Banyak pemborosan kata. Di awal kan udah ada diharapkan. Di ujung ada diharapkan lagi. Itu pemborosan kata. Nah, jadi cukup titik. Membangun dari semua pihak ataupun pembaca, kan? Semoga kali ini bermanfaat bagi semua orang. Selesai penelitian yang peneliti lakukan tidak harus bekerjasama dengan. Nah, itu ada perlu lagi saya rasa. Selesainya penelitian yang peneliti lakukan tidak terlepas dari kerjasama dengan berbagai pihak. Di pemborosan. Nah, di awal kan udah tadi kan. Nah, ini kan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari peran dan kerjasama berbagai pihak. Nah, pengulangan. Kan? Nah, kemudian di yang pedoman transliterasi. Berapa menit saya? Masih banyak sampai esok. Dan apa-apa. Gila, weh. Hah? Gila. Mau sampai Jumat aja. Bang ya. 10 setengah. Pokoknya puas Pak Haji aja, hati-hati. Itu kalau bisa itu scan gitu. Scan nih. Boleh ke scan? Boleh ke scan. Saya tidak boleh. Nah, kalaupun memang boleh ya, tapi alangkah lebih baiknya diketik seorang. Udah diislamkan ke laptopnya tapi. Udah ada tulisan Arabnya kayak maksudnya. Install Arab. Ada? Wah, iya. Harus diislamkan. Kalau saya islamkan ya. Nah. Bawa Kau apa misalnya? rusak. Oh. Tidak apa ya. Oke, baik. Langsung ke Pak Suhari ya, Pak. Berkoordinir. Dah. Sampai esok apa? Oke, terkait bab 1, coba lihat bab 1. Nah, tadi ada di paragraf yang kedua itu saya menemukan keterangan tempat ataupun apa dia kata depan ya. Tahu kata depan atau keterangan tempat tahu apa aja? Dari, ke, dan, dalam. Itu tidak boleh di awal paragraf. Contoh ini kan di Indonesia pendidikan telah berkembang. Tidak boleh di awal paragraf atau tidak boleh setelah titik. Kalimat di, dalam, dari, kan nih. Itu tidak boleh. Nah, jadi boleh kita ganti. Hah? Diganti dengan apa? Hah?
Gaya dibalikkan kalimatnya. Yo, bagus ya. Pintar itu. Jadi mulai supaya ada bahan nak ujinya. Sengaja ya. Sehari jatuh ya. Ya, itu yang pertama. Nanti dicek aja di halaman yang lainnya juga banyak juga saya temukan tadi. Sudah saya centang-centang ya. Dalam penulisan kata depan ataupun keterangan tempat di awal paragraf atau setelah titik itu tidak boleh. Oke, kemudian di halaman 3. Ya. Ini kan ada ayat Al-Quran tadi yang di Pak Haji Sumarin menyuruh bacanya tadi. Apa alasan mengambil ayat ini, Anjeli? Apa alasannya? Sampai tandaan ayat lain? Jangan akhlak. Ya. Cuma saya belum melihat tafsirnya itu. Ada enggak tafsirnya itu? Ada tafsirnya? Ada di halaman 4. Halaman 4. Berapa paragraf tafsirnya itu? Dan cukup sebenarnya. Tafsir itu luas. Laqad ya artinya, kana ya artinya, lakum artinya ya. Fi ya artinya, Rasulullah ya artinya, uswatun artinya, hasan artinya. Satu-satu kata ya sampai ke akar-akarnya dibahas kalau tafsir. Barulah kita bisa menemukan kesimpulan bahwa ayat itu memang relevan dengan judulnya, cocok dengan judul Anda. Nah, jadi saran saya nanti coba buka dulu kuliah, ada mata kuliah ini kan, tafsir pendidikan ni, ada ke tafsir tarbiyah, tafsir tarbawi, ada, lupa ke tafsir tarbawi atau tafsir pendidikan, ada. Nah, nanti cari bukunya di Google online ya, PDF tafsir pendidikan atau tafsir tarbawi. Ataupun boleh langsung aja di jurnal ya, ataupun di file PDF cari tafsir surah Al-Ahzab ayat 21. Tafsir surah Al-Ahzab ayat 21. Cari file PDF-nya, usah nak di Google langsung ya, di kompas.com, di tv1.com ya, dan kumparan.com lah. Dan betul. Harus cari di yang file PDF-nya dari skripsi atau dari buku ya. Itu kita bisa menemukan tafsirnya di sini. Kemudian halaman 6 itu penulisan prasurvei itu mestinya apa? Halaman 6 prasurvei mestinya itu bahasa asing atau bahasa Indonesia prasurvei? Miring ya. Prasurvei ya. Kemudian kata jahil bahasa baku atau bukan ya jahil? Jahil. Baku ke? Bahasa baku atau bahasa kampung ya? Jahil. Ribut Jahil. saat proses pembelajaran, berpakaian yang tidak rapi dan jahil terhadap teman, dan suka mengganggu teman. Suka mengganggu teman. Jahil kan bahasa apa? Zaman kebodohan jahilnya. Jahil ya. Jahil. Bahasa Indonesia saja, tapi pemaknaannya. Oke, tadi saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Haji Sumarin. Ini kan siswa yang diteliti di kelas 5 dengan di kelas 4 dengan 5. Apa alasannya? Tandaan di kelas 2, kelas 3 kan. Banyak melakukan penyimpangan. Menurut teori yang kamu paparkan di bab 2, apakah ada dituliskan di skripsinya itu teori tentang
penyimpangan anak ya, penyimpangan siswa yang muncul di umur berapa ya? Mulai munculnya di kelas berapa ya kira-kira? Ada enggak teorinya mereka? Ada kali. Jangan ke? Periodisasi munculnya kenakalan anaknya muncul di usia berapa sebenarnya kan? Mestinya ini terkait psikologi juga sebenarnya. Psikologi, penelitian sosial masuk juga di situ. Sosial bisa, psikologi bisa. Jadi bukan hanya pendidikan di situ tuh. Banyak ranahnya itu, luas dari sana ya. Ada teori yang menyatakan bahwa kenakalan anaknya muncul di usia kelas 5, kelas 4 dan kelas 5. Ya. Tahu gitu aja secara umum kenakalan yang muncul pada anak usia SD apa aja ya. Secara teori ada enggak? Kenakalan yang muncul pada anak usia SD. Secara teori ada enggak di bab 2 ya yang kamu sampaikan? Ada kali. Coba coba. Tadi saya babak-babak ada. Nah, saya babak ada. Nah, jadi ini kan harus karena omongan itu harus sesuai dengan teori. Tak boleh kita menjustis bahwa anak nakal. Nah, tapi teorinya sih mun ada teorinya berarti memang wajar anak SD nakalnya seperti itu ya. Sama kan gitu. Jadi boleh kita teliti kalau memang ada teorinya memang boleh kita teliti. Musian teorinya dan mesti kita teliti. Adik. Berapa sampai berapa? Kita jak sebetulnya sampai jam 11. Satu pemateri, satu pengujian 40 menit. Tapi kalau Pak Haji kurang puas tak apa-apa. Sikit lagi. Sikit kan? Sikit lagi. Jak Pak Haji megang kendali tu. Di halaman 22 coba lihat. Halaman 22. Lanjut Pak Haji, lanjut. Ada ke? Halaman 22. Oke. Nah, apa ya? Adapun jenis-jenis perilaku menyimpang. Ada ya? Ya. Apa aja? Yang berjalan Sesuai enggak dengan kenakalan remaja? Kenakalan anak tadi dengan teori itu sama enggak jenis kenakalannya? Tadi kan ada yang merokok, berarti udah penyimpangan berat ya. Berarti tadi betul apa yang disampaikan Pak Haji Ismail. Kenakalan ataupun penyimpangan pasti ada jenjangnya ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya kan. Dan harusnya hukumannya atau penanggulangannya pun juga harus yang demikian juga. Kalau kejahatannya ringan, penanggulangannya pun ringan kan gitu. Kalau kejahatannya sedang, penanggulangannya pun sedang. Kalau kejahatannya berat, penanggulangannya pun harus berat juga kan. Sama dengan najis soi. Najis apa? Tahu najis berapa tingkatan? Najis mutawassithah, mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah ya kan. Ada ringan, sedang, berat. Cara mensucikannya kan berbeda-beda juga. Nah, sama halnya dengan tadi penyimpangan anak tuh saya rasa perlu dicari nanti teorinya lagi. Apa namanya Pak? Tahapannya kali ya. Jenjangnya ya, jenjang kenakalan anak tuh ya. Sehingga kau nanti bisa memetakan. Oh, ternyata yang tadi yang merokok ya masuk ke kena penyimpangan yang mana ya? Berat tak ya? Sanksinya seperti apa ya kalau? Oh, nanti yang mengeluarkan baju ya masuk ke kenakalan yang seperti apa? Kan bisa kita memetakan ya. Mensian teorinya kan kalau kita masukkan aja semestinya kan gitu. Jadi tambahan dari saya nanti tolong dicari apa yang disampaikan Pak Haji Ismail tadi adalah jenjang ya, ataupun bentuk kenakalan anak lah. Ada kayak bentuk-bentuk jenis-jenis kenakalan. Bentuk ataupun jenjang
Ada kan jenis-jenis. Halaman 22, 24 ke? Jenis-jenis. Jenis-jenis ke? Itu ciri-ciri kan? Jenis-jenis ada. Ada jenis-jenis kenakalan. Halaman berapa ya? Halaman 21 tak salah tu ya. Jenis-jenis pelaku menyimpang. Halaman 21, 22. Berbicara kotor, berkelahi. Tapi mungkin yang perlu ditambahkan tadi yang menurut Pak Haji Ismail ini jenjangnya lah ya, tingkatannya. Tingkatan penyimpangan atau tingkatan perilaku menyimpang pada siswa, tingkatannya. Kemudian sanksi. Nah, boleh juga ditambahkan nanti di teorinya sanksi perilaku penyimpangan pada anak. Apa aja? Kan? Itu di teorinya kan? Ya. Oke, ini saya lihat teorinya tentang banyak orang-orang barat ya. Memang orang barat ya teori-teori tentang penyimpangan. Ada Paul, ada tentang orang Indonesia ya. Ada John, Lewis, Koser, Robert, Gilin, Pan Sander, tentang orang Indonesia ya. Orang Arab tangsian. APK memang tokoh-tokohnya memang dari orang Barat ya. Dan dari Indonesia, dari orang Sambas ke. Padahal Pak Haji Ismail ini banyak nulis buku. Nah, orang Sambas asli. Ada. Boleh pakai buku beliau masukkan. Bisa aja kan dia ada 2. Ada. Ada tentang sholat. Sholat. Baik lah. Bisa kanak-kanak kan. Bisa masukkan ini. Oke, langsung ke anak aja lah yang terakhir ya. Daftar isi, daftar pustaka ya. Saya lihat di daftar rujukannya, daftar pustakanya, metode penelitiannya dia. Metode penelitiannya sedikit sekali saya lihat ya. Buku metode penelitiannya. Yang biasa rujukan utama biasanya di kampus-kampus biasanya kan Sugiono, Profesor Sugiono, kemudian Leksi, kemudian Suharsini Arikunto. Yang buku besarnya, buku induknya lah biasanya. Nah, sementara yang kamu tulis di sini baru Sugiono saya lihat, yang terkenal lah. Itu pun ada tulisannya namanya sama. Cuma ada penulisan yang berbeda. Sugiono. Yang mana yang betul? Pernah lihat bukunya enggak kira-kira? Pernah baca bukunya, buka langsung? Yang betul Sugiono atau Sugiono? Hah? Nah, jadi perlu dikonfirmasi ya di buku, cari betul-betul. Dan juga untuk penulisannya di halaman 91, kalau ada nama yang sama itu tidak perlu dituliskan lagi nama-namanya tadi ya. Cukup segi aja di bawahnya kalau ada tanda strip sedikit ya kan, judulnya dan seterusnya. Lihat di pedoman. Kalau ada nama penulis atau pengarang buku yang sama tapi judul bukunya beda, tidak perlu tuliskan ketiga-tiganya namanya, cukup sedikit aja namanya. Kan ya sama. Sugiono, ya kan? Tiga ya. Jadi kurang indah dari tulisan kita ya. Kemudian dari segi judul buku yang dikutip saya lihat secara keseluruhan sih udah lumayan bagus. Kemudian ada yang saya tanyakan tuh. Nah, Zakiyah Derajat membina nilai moral si Indonesia. Itu tandaan dimiringkan. Judul buku ke bukan tuh? Penerbit Bulan Bintang. Betul ke? Betul ke? Daftar rujukan. Yang pertama, halaman pertama, daftar rujukan. Ya, itu kan ada Derajat Zakiyah, ya kan?
1973. Membina nilai moral si Indonesia. Itu judulnya ke? Judulnya kan? Judul Pak. Miring enggak? Miring Pak. Yang tandaan miring kan? Lupa. Nak cepat. Kemudian Farihah Mir'atul. Judulnya cuma sosiologi, nyan ke judul bukunya sosiologi itu. Itu SMA ke SMP? SMP memang betul sosiologi. Ekonomi. Nah, matematika ya, memang ada. Kalau judul buku biasanya tidak mungkin sosiologi tolen judulnya. Coba dicek aja kalau apakah memang judul bukunya sosiologi tolen nang ya. Dapat kan? Bawah sekali bawah. Farihah Mir'atun dan Suci Isnawati. Judulnya cuma sosiologi. Tentang putus rasanya. Perasaan saya lah. Kecuali buku SMA sih mungkin wajar sosiologi ya. Ya, nanti dicek aja bukunya betul-betul. Ini di halaman 90 tidak di tab, harusnya di tab, di enter ke bawah. Oktaviani dengan Putri dan Sisah. Halaman 90. Di tab. Kemudian Sarwono Sarlito. Bawah sekali, urutan ketiga dari bawah. Sarwono Sarlito. Psikologi remaja. Sedangkan yang kamu teliti remaja atau anak? Yang SD ini, anak termasuk anak atau remaja? Anak. Harusnya psikologi anak, jangan remaja lah. Jadi harus sesuaikan dengan judul kita ya. Nah, kemudian di tengah-tengah Rahman Elia 2021 promosi kesehatan. Apa hubungannya judul Anda dengan kesehatan? Ada kayak nyambung kayak kira-kira. Kesehatan mental mungkin nih. Iya. Bisa ya? Kesehatan mental kan? Kalau penyimpangannya kaitannya dengan kesehatan mental. Tapi boleh lah ya. Tapi promosi kesehatan ini maksudnya apa? Gitu. Saya kurang paham. Gitu. Kemudian segi ayat terakhir nak saya tanya. Untukkan tahun dalam penulisan skripsi itu tahun buku ya memang enggak dibatasi Pak Haji. Buku ya yang diterbitkan yang kita kutip di situ harus dari tahun sekian. Nampaknya kita belum ada tuh. Lantas saya temukan di situ ada yang tahun 1000 sekian karena belum direvisi. 1987 pun ada kan. Oh Allah. Belum lahir saya pun ada buku itu. Tapi di Win Alvin Makassar makin tua bukunya kan bagus deh. Karena ialah rujukan anak rujukan asli. 1973. Jadi berarti memang tidak dibatasi lah ya. Jadi tidak saya masalahkan karena tidak ada peraturannya. Nah, kemudian itu moderasi pendidikan agama Islam. Apa kaitannya dengan judul Anda? Halaman 92. Judul buku ke? Moderasi pendidikan agama Islam. Judul buku ke? Apa kaitannya dengan judul? Nah, jadi kalau saran saya untuk membuat daftar pustaka mesti kita cek dulu judulnya dengan materi yang akan kita masukkan sesuai tak dengan judul skripsi kita. Bukunya itu ini seperti aja lah nih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan skripsi Anjul ini memperoleh hasil yang memuaskan. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.